Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik modern. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur, dari penyusunan unsur-unsur pada triade de Bruner, hukum Octave-Newlands, tabel periodik Mendeleev dan Lothar-Meyer, dan sekarang sampai kepada sistem periodik modern. Untuk mempelajari sistem periodik modern atau yang biasa disebut sistem periodik bentuk panjang, marilah simak penjelasan saya berikut. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry G.J. Moseley pada tahun 1914. Adapun dasar dari penyusunan tabel periodik modern ini atau sistem periodik modern ini adalah berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsurnya. Nah, di sini ada gambar dari tabel periodik unsur, yaitu tabel periodik modern. Nah, kemudian di dalam tabel ini ada lajur vertikal dan lajur horizontal. Nah, lajur vertikal dan lajur horizontal inilah yang nanti akan menentukan letak unsur di dalam tabel periodiknya. Nah, kita lihat dari lajur vertikal dulu atau yang biasa disebut dengan golongan. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan lajur vertikal dari atas ke bawah, disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan lajur horizontal dari kiri ke kanan, itu yang disebut dengan periode, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Di dalam sistem periodik modern tadi dikenal ada yang namanya golongan dan periode. Nah, sekarang apa itu golongan dan periode? Mari kita pelajari dari golongan dulu. Nah, golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi. Terdiri atas 16 golongan. Nah, golongan ini terbagi ke dalam golongan utama dan golongan tambahan. Kita lihat dari golongan utama dulu. Yang disebut dengan golongan utama itu adalah semua unsur pada golongan A. Golongan A terdiri atas 8 golongan, yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 6A, 7A, 8A. Untuk golongan 1A sampai dengan 8A, dia punya nama khusus. Nah, kita lihat dari golongan 1A. Nama khususnya logam alkali untuk golongan 1A. Unsurnya ini, kemudian elektron valensinya itu 1, dan semua golongan 1A itu berada pada blok S. Kemudian golongan 2A, nama khususnya disebut juga dengan golongan logam alkali tanah. Unsur-unsurnya ini. Kemudian elektron valensinya itu 2, berada pada blok S. Nah, kemudian golongan 3A, nama khususnya adalah golongan aluminium. Ini unsur-unsurnya. Kemudian elektron valensinya 3, berada pada blok P. Golongan 4A disebut juga dengan golongan karbon. Unsur-unsurnya ini. Kemudian elektron valensinya ada 4, berada pada blok P. Golongan 5A biasa disebut dengan golongan nitrogen. Unsur-unsurnya ini, kemudian elektron valensinya 5. Bloknya berada pada blok P.
Kemudian golongan 6A, nama khususnya adalah golongan kalkogen. Ini unsur-unsurnya. Elektron valensinya ada 6, berada pada blok P. Kemudian golongan 7A, nama khususnya disebut dengan golongan halogen. Unsur-unsurnya ini, elektron valensinya ada 7, berada pada blok P. Kemudian golongan 8A, nama khususnya yang kita kenal dengan unsur gas mulia. Ini unsur-unsurnya. Kemudian elektron valensinya ada 8, bloknya berada pada blok P. Golongan berikutnya yaitu golongan tambahan atau golongan transisi, di mana golongan tambahan ini terdiri dari golongan transisi dan golongan transisi dalam. Kita lihat, golongan transisi itu adalah semua unsur golongan B. Semua unsur golongan B. Nah, jadi untuk golongan transisi ini, mulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B berada pada blok D. Nah, seperti ini elektron valensinya. Ini yang disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Kemudian ada juga golongan transisi dalam. Ada juga golongan transisi dalam yang terletak pada blok F, di mana di dalam blok F ini ada yang disebut dengan deret lantanida yang berada pada periode 6 dan deret aktinida yang berada pada periode 7. Nah, jadi di dalam tabel periodik modern tadi dikenal ada yang namanya golongan dan periode. Nah, golongan tadi ada yang disebut dengan golongan A dan ada yang disebut dengan golongan B atau golongan tambahan. Nah, di mana golongan tambahan tadi terdiri atas unsur transisi dan transisi dalam. Nah, di sini saya mau menunjukkan di dalam tabel periodik modern. Nah, kita lihat di sini untuk golongan A. Nah, ini golongan 1A dan 2A di sini. Kemudian ini golongan 3A sampai dengan 8A. Nah, jadi ini untuk golongan A. Nah, terletak ini dengan di sini. Nah, kemudian unsur golongan tambahan atau golongan B. Nah, untuk golongan B ada yang namanya unsur transisi. Nah, unsur transisi letaknya di sini. Nah, ini dia. Mulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Nah, untuk 8B ini punya 3 kolom. Kemudian setelah 8B baru 1B dan 2B. Ingat ya, untuk unsur golongan B itu dimulai dari 3B dulu. Baru golongan 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu baru 1B dan 2B. Nah, kemudian untuk unsur transisi dalam, nah ini yang disebut dengan transisi dalam. Nah, yang di atas ini adalah deret lantanida, yang di bawah deret aktinida. Nah, jadi untuk deret lantanida ini dia berada pada periode 6. Sedangkan untuk deret aktinida berada pada periode 7. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan sistem baru. Nah, kalau ini penamaannya kan menggunakan angka Romawi, di mana unsurnya terbagi menjadi unsur golongan A dan B. Nah, kalau sistem baru itu penamaannya menggunakan nomor ya, 1 sampai 18. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, dan 18. Kemudian selain itu, di dalam tabel periodik modern, itu dikenal juga adanya blok S, P, D, dan F sesuai dengan subkulitnya ya. Nah, kita lihat di sini untuk ini golongan 1A dan 2A, dia berada pada blok S. Kemudian untuk unsur golongan 3A sampai dengan 8A, dia berada pada blok P. Kemudian untuk unsur golongan B, yaitu golongan transisi tadi, dia berada pada blok D. Kemudian untuk unsur transisi dalam, dia berada pada blok F. Nah, ini dia, ini blok S, ini blok P, ini blok D, dan ini blok F. Setelah kita mengetahui tentang golongan dan periode, lalu bagaimana cara kita menentukan letak unsur dalam tabel periodik? Nah, jadi selain kita bisa melihat letak unsur dalam tabel periodik, kita juga bisa memprediksikannya tanpa melihat tabel periodik unsur. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan konfigurasi elektron. Nah, kita lihat di sini konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Sekarang apa hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik? Nah, jadi hubungan dari konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik yaitu konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, misalnya kalau kita punya suatu unsur, kemudian kita mau menentukan letaknya dalam sistem periodik unsur tanpa melihat tabel periodik, maka kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Kemudian dari konfigurasi elektron itu, maka kita tentukan jumlah elektron valensi dan kulit valensinya. Nah, sekarang hubungannya apa jumlah elektron valensi dengan kulit valensi? Jadi, untuk jumlah elektron valensi, dia bisa menentukan golongan di dalam sistem periodik unsur, sedangkan periode itu ditentukan oleh kulit valensi. Nah, jadi golongan tadi ditentukan oleh jumlah elektron valensinya dan periode ditentukan oleh kulit valensi. Nah, jangan lupa juga golongan itu kan terdiri atas golongan A dan golongan B. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa unsur itu berada pada golongan A atau golongan B? Nah, caranya jika elektron valensinya menempati subkulit S atau S dan P, maka golongannya pasti adalah golongan A. Nah, kemudian jika elektron valensinya menempati subkulit S dan D, maka golongannya adalah golongan B. Di sini ada contoh soal untuk menentukan letak unsur di dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, kita lihat pada contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini, nomor atomnya adalah 16 untuk unsur X. Katakanlah ini adalah unsur X ya. Nomor atomnya 16. Maka langkah pertama untuk menentukan letak unsurnya di dalam tabel periodik unsur, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron X-nya. Nah, untuk konfigurasi elektron X dengan nomor atom 16 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, dari konfigurasi elektron ini, kita lihat elektron valensinya yang mana? Ingat, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, di sini kulit terluarnya adalah pada kulit ketiga. Jadi, elektron valensinya adalah 6. Nah, di mana 2 elektron yang menempati subkulit S dan 4 elektron yang menempati subkulit P karena dia berada pada kulit ketiga. Maka dijumlahkan elektron valensinya
adalah 6. Nah, kemudian setelah dapat jumlah elektron valensi yang terletak pada subkulit S dan P, maka kita bisa menentukan golongan. Golongan tadi dilihat dari elektron valensinya. Berarti untuk unsur X ini golongannya adalah golongan 6. Kita lihat dari elektron valensinya 6 berarti golongannya 6. Atau B, lihat dari subkulitnya. Subkulitnya S dan P, maka dia golongan A. Nah, sehingga untuk unsur X nomor atomnya 16 terletak pada golongan 6A. Kemudian periode berapa? Kita lihat kulit valensinya atau kulit atom terbesarnya adalah 3, maka dia berada pada periode 3. Nah, jadi letak unsur X terletak pada golongan 6A periode 3. Nah, jadi ini ada tabel periodik modern tadi. Setelah kita menyelesaikan contoh soal yang pertama tadi, di mana unsur X nomor atomnya 16 terletak pada golongan 6A periode 3. Nah, di sini kita cari untuk golongan 6A. Kita lihat 6A ini ya. 6A periode 3. Nah, berarti unsurnya unsur apa? Unsur S, ya. Nah, unsur S nomor atomnya 16. Ini dia. Terletak pada golongan 6A periode 3 di dalam tabel periodik modern. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada unsur A. Unsur A ini punya nomor atom 46. Nah, kita tuliskan konfigurasinya. Di sini saya tuliskan secara singkat saja karena banyak elektronnya. Jadi saya singkat penulisannya menggunakan penulisan konfigurasi gas mulia. Nah, di mana untuk unsur A nomor atomnya 46, konfigurasinya menjadi Kr 5s2 4d8. Nah, setelah kita menuliskan konfigurasinya, maka kita tentukan jumlah elektron valensinya. Nah, sekarang jumlah elektron valensinya di sini ada 10. Nah, kemudian dia terletak pada subkulit D. Maka karena dia terletak pada subkulit D, S dan D ya, maka dia nanti pasti termasuk golongan transisi. Nah, golongan B. Nah, sekarang golongan berapa B? Adakah golongan 10B? Tidak ada, ya. Golongan B itu kan dari golongan 1B sampai dengan 8B. Nah, masuk ke mana kalau dia jumlah elektron valensinya 10? Nah, ingat, untuk golongan B ini yang istimewa adalah pada golongan 8-nya. Nah, pada golongan 8B itu kolomnya ada 3. Nah, kolom golongan 8B itu ada 3. Jadi, untuk jumlah elektron valensi 8, 9, dan 10, maka dia masuk golongan 8B. Nah, karena ini jumlah elektron valensinya 10 pada atom A nomor atomnya 46, maka dia termasuk ke dalam golongan 8B. Nah, jadi untuk nomor atom A ini dia masuk golongan 8B. Nah, kemudian bagaimana dengan periodenya? Kita lihat, periode tadi dilihat dari kulit valensi atau kulit terluar atau kulit terbesarnya. Nah, kulit atom terbesar di sini berapa? 5 ya. Nah, ini kulit terbesarnya, maka periodenya adalah periode 5. Nah, jadi unsur A terletak di dalam sistem periodik atau tabel periodik unsur itu pada golongan 8B periode 5. Setelah kita menyelesaikan soal nomor 2 tadi, kita lihat tabel periodik unsur. Nah, supaya kita mau membuktikan apakah benar untuk unsur nomor atomnya 46 itu berada pada golongan 8B periode 5. Nah, di sini kita lihat, ini dia golongan 8B,
di dalam tabel periodik unsur. Nah, ini yang istimewa saya bilang tadi. Jadi ada golongan 8B itu ada 3 kolomnya. Nah, di mana elektron valensinya masing-masing ada 8, 9, dan 10 ya. Nah, jadi kita lihat untuk letak unsurnya tadi pada soal nomor 2 berada pada golongan 8B periode 5. Nah, kita tarik dulu lajur horizontalnya. Nah, ini periodenya periode 5. Nih ya, periode 5. Kemudian lajur vertikalnya yaitu golongan 8B. Nah, ini golongan 8B. Nah, untuk elektron valensi 10 tadi. Ya. Nah, ini untuk elektron valensi 10. Periodenya periode 5, golongan 8B. Jadi kalau kita tarik ya dari lajur vertikal ini menyatakan golongan, yang horizontal menyatakan periode. Nah, inilah unsurnya, yaitu unsur PD, nomor atom 46. Nah, dia terletak pada golongan 8B periode 5. Nah, jadi kalau kita sama-sama menarik garis lajur vertikal dan horizontalnya sampai ketemu, nah, itulah letak unsurnya. Pada golongan berapa, periode berapa. Nah, seperti ini. Golongan 8B periode 5. Demikian penjelasan saya tentang sistem periodik modern. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.